warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsa Nabila. Saya Zatira Ramazalia. Saya Angelina. Saya Nazia Ulansari. Nah, di video kali ini kami akan membahas materi yaitu tentang Polinomial, Fungsi komposisi, limit fungsi aljabar. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, Share dan subscribe. langsung aja kita lanjut ke videonya. Hai teman-teman, nah materi pertama yang akan kita bahas kali ini adalah polinomial subbab teorema sisa. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu teorema sisa. Teorema ini digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Bentuk umum dari teorema sisa adalah sebagai berikut. Fx sama dengan Px kali Hx tambah Sx. Fx sebagai polinomial yang dibagi, Px sebagai pembagi, Hx sebagai hasil bagi, dan Sx sebagai sisa. Nah, teorema sisa ini memiliki 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah jika suku banyak fx dibagi x kurang k, maka sisa pembagiannya adalah fk atau dapat ditulis fx per x kurang k sisa sama dengan fk. Jadi maksudnya adalah jika kita ingin mencari sisa, tinggal kita substitusikan nilai pembuat 0 dari pembaginya. Jadi kalau x kurang k, pembaginya adalah positif k. Kita substitusikan ke polinomial fx. Nah, lanjut ke bentuk teorema sisa yang kedua. Jika suku banyak fx dibagi ax tambah b, maka sisa pembagiannya adalah f dalam kurung min b per a, atau dapat ditulis fx per ax tambah k, sisa sama dengan f dalam kurung min b per a. Nah, caranya sama aja teman-teman. Cari dulu pembuat 0 dari pembaginya, kemudian pembuat 0-nya kita substitusikan ke fx-nya. Itu adalah sisanya. Lanjut ke teorema sisa bentuk ketiga. Jika suku banyak fx dibagi x kurang a, x kurang b, maka sisa pembagiannya adalah px tambah q, di mana fa sama dengan pa tambah q dan fb sama dengan pb tambah q. Dapat ditulis fx per x kurang a, x kurang b, sisa sama dengan fa dan sisa sama dengan fb. Jadi maksudnya, ketika suatu polinomial berderajat 2, jadi ini kalau kita kalikan x kurang a, kita kalikan dengan x kurang b, maka akan menjadi suatu polinomial yang berderajat 2. Nah, jika suatu polinomial dibagi dengan polinomial berderajat 2, maka sisanya adalah polinomial berderajat 1. Kita misalkan px tambah q. Suku banyak fx jika dibagi x kurang 1 sisa 2 dan dibagi x tambah 3 bersisa 18. Suku banyak gx jika dibagi x kurang 1 bersisa min 3 dan dibagi x tambah 3 bersisa 29. Jika hx sama dengan fx kali gx, maka sisa pembagian hx oleh x kuadrat tambah 2x kurang 3 adalah. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa soal ini menggunakan teorema sisa bentuk ketiga. Agar lebih mudah dalam mengerjakan soal ini, maka kita uraikan terlebih dahulu. Perlu diingat kembali, jika ada suatu fungsi, kita misalkan fx, maka fx itu sendiri adalah hasil baginya dikalikan dengan pembaginya ditambah dengan sisa. Jadi, fx dibagi x kurang 1 sisa 2, maka f dalam kurung 1 sama dengan 2. Fx dibagi x tambah 3 sisa 18, maka f dalam kurung min 3 sama dengan 18. Lalu gx dibagi x kurang 1 sisa min 3, maka g dalam kurung 1 sama dengan min 3. Dan gx dibagi x tambah 3 sisa 29, maka g dalam kurung min 3 sama dengan 29. Karena hx sama dengan fx kali gx, dari soal fx kali gx adalah x kuadrat tambah 2x kurang 3. Tinggal kita masukin aja angkanya. Hx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kemudian, nah sekarang
kalau kita masukkan fx kali gx ini adalah hx-nya. Sama dengan hasil bagi hx kali dengan pembagi. Nah, pembagi kita di soal ini adalah x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kita faktorkan menjadi x kurang 1, x tambah 3. Dan sisanya kita asumsikan menjadi ax tambah b. Nah, setelah penjabarannya kita dapatkan, tinggal kita masukin aja angka yang telah kita uraikan tadi. X-nya kita ganti menjadi 1. Maka F dalam kurung 1 kali G dalam kurung 1 sama dengan, nah kali ini kalau misalnya kita ganti X-nya menjadi 1, maka hasilnya akan 0 atau habis. Karena ini habis, maka kita lanjut aja ke AX tambah B sama dengan 1A tambah B. F1 sama dengan 2, G1 sama dengan min 3, kita jumlahkan menjadi min 6. Nah, kemudian kita ganti lagi X-nya menjadi min 3. Maka F dalam kurung min 3 kali G dalam kurung min 3 sama seperti tadi. Jika ini kita ganti dengan min 3, maka suku ini akan habis atau 0. Nah, makanya kita lanjutin aja ke AX tambah B sama dengan min 3A tambah B. F min 3 sama dengan 18, G min 3 sama dengan 29, kita jumlahkan menjadi 522. Nah, setelah mendapatkan dua persamaan, kita eliminasi. A tambah B sama dengan min 6, min 3A tambah B sama dengan 522. Karena tandanya sama, kita kurangkan. A kurang min 3A sama dengan 4A, B kurang B habis, min 6 kurang 522 menjadi min 528. A sama dengan 4, kita bagi min 528, maka A sama dengan min 132. Setelah kita mendapatkan nilai A-nya, kita cari nilai B-nya. Di sini kami menggunakan persamaan A tambah B sama dengan min 6. A-nya sama dengan min 132, tambah B sama dengan min 6. B sama dengan min 132, kita pindahkan ke kanan, maka B sama dengan 126. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan B-nya, karena tadi sisanya itu kita asumsikan menjadi AX tambah B, tinggal kita masukin aja angkanya. Maka sisanya adalah min 132X tambah 126. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Fungsi komposisi biasanya disimbolkan dengan O bundaran. Seperti yang telah kita ketahui, nama lain fungsi adalah pemetaan. Bisa kita lihat kalau kita punya A yang beranggotakan X, B, dan C. Nah, kalau misalnya X ini kita petakan dengan fungsi F, maka menjadi Fx. Ini artinya fungsi F memetakan X. Nah, kemudian kalau misalnya Fx kita petakan dengan fungsi G, maka G dalam kurung Fx. Ini artinya fungsi G memetakan Fx. Nah, jadi dari A ke C bisa kita tulis menjadi komposisi G bundaran Fx. Dari sini kita juga tahu bahwa G bundaran Fx sama aja dengan G dalam kurung Fx, dan F bundaran Gx sama aja dengan F dalam kurung Gx. Diketahui fungsi Fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 5 dan Gx sama dengan x kurang 2. Fungsi komposisi G bundaran Fx adalah, telah diketahui di soal bahwa Fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 5 dan Gx sama dengan x kurang 2. Jadi karena di soal yang ditanya itu adalah G bundaran Fx,
Maka G bunderan fx sama dengan G dalam kurung fx. Nah, jadi tinggal kita masukin aja angkanya. G dalam kurung x kuadrat kurang 3x kurang 5, x kuadrat kurang 3x kurang 5, G-nya sama dengan x kurang 2, maka x kuadrat kurang 3x kurang 5 min 2. Buka kurung, x kuadrat kurang 3x kurang 5 kurang 2, x kuadrat kurang 3x min 5 kurang 2 sama dengan min 7, maka x kuadrat kurang 3x kurang 7. Jadi, G bunderan fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 7. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu limit fungsi aljabar. Dalam matematika, limit bisa berarti pendekatan dan berhubungan dengan batas. Definisi dari limit menyatakan bahwa suatu fungsi fx akan mendekati suatu nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu. Untuk hasil limit bentuk tak tentu, terutama fungsinya berbentuk akar, maka untuk menyelesaikannya bisa menggunakan cara yaitu kalikan dengan bentuk sekawannya. Dirumuskan dengan A akar X kurang P akar B dikalikan dengan sekawannya yaitu A akar X tambah P akar B. Bisa diingat bahwa bentuk sekawan positif adalah negatif, begitu juga sebaliknya. Nilai dari limit X mendekati 0, 6X per 3 kurang akar 9 tambah X adalah, nah kita akan menggunakan metode perkalian sekawan. Limit X mendekati 0, 6X per 3 kurang akar 9 tambah X. Jadi ini kita kalikan dengan penyebut dari soal ini. Maka 6X per 3 kurang akar 9 tambah X kali 3 kurang akar 9 tambah X per 3 kurang akar 9 tambah X. Nah, inilah yang disebut sebagai metode perkalian sekawan. Setelah itu, limit X mendekati 0, tinggal kita salin aja pembilangnya menjadi 6X dalam kurung 3 tambah akar 9 tambah X. Per penyebutnya kita bagi 3 kali 3 9, min akar 9 tambah X kita kali dengan min akar 9 tambah X menjadi dalam kurung 9 tambah X. Limit X mendekati 0, 6X dalam kurung 3 tambah akar 9 tambah X per 9 kurang 9 habis sisa min X. Maka limit X mendekati 0, 6X dalam kurung 3 tambah akar 9 tambah X per min X. Karena sama-sama X, maka kita coret menjadi limit X mendekati 0 min 6 dalam kurung 3 tambah akar 9 tambah X. Karena X nya mendekati 0, maka X nya ini kita ganti angkanya menjadi 0 sama dengan min 6 dalam kurung 3 tambah akar 9 tambah 0. Akar 9 sama dengan 3, maka min 6 dalam kurung 3 tambah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6, maka min 6 kali 6 sama dengan min 36. Inilah hasilnya. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.